Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kali ini kita masuk video pembelajaran untuk kelas 3 ya, untuk materi tema 3 subtema 2 dengan judul wujud benda. Langsung saja, pembahasan yang pertama adalah wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Contohnya di sini ada balok kayu. Kemudian yang kedua, benda cair. Contohnya air mineral ini. Nah, yang ketiga adalah benda gas. Contohnya gas helium yang ada pada balon udara. Nah, setelah kita ketahui beberapa wujud dari benda, ya, coba kita amati. Yuk kita mengamati bersama yuk. Di sini ada Mbak Safira yang sedang membantu uminya, ya, membantu memasak di dapur. Perhatikan benda-benda yang ada di dapur ini. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di dapur ini. Kelompokkan benda-benda yang ada di dapur ini ke dalam tabel sesuai wujudnya. Nanti ada benda padat, contohnya apa saja ya, benda-benda yang ada di dapur ini. Kemudian benda cair apa saja, dan benda gas apa saja. Nah, silahkan buat tabel pada buku tulis kalian. Berikutnya Ustadz ingin mengajak kalian melakukan pendalaman materi ya. Kali ini kita akan mendalami konversi satuan panjang ya. Seperti video sebelumnya, kita memiliki tangga konversi satuan panjang ya. Kita sebutkan dari paling atas, ada km kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Ingat, ketika nanti turun satu tangga dikalikan dengan 10. Sebaliknya, jika nanti naik satu tangga, kita bagi dengan 10. Nah, sekarang setelah kita tadi menyinggung tentang tangga konversi satuan panjang, ya, kita praktekkan yuk cara mengkonversikan suatu panjang ya, suatu satuan panjang. Perhatikan, amatilah gambar di sini. Di sini ada rumah Nafid, kemudian rumah neneknya. Nah, jarak dari rumah Nafid ke rumah nenek itu 7 km lebih 300 meter. Nah, perhatikan 7 km lebih 300 meter. Ini akan kita konversikan ya, akan kita ubah ke dalam satuan meter ya. Di situ ada kilometer, nanti kita ubah ke dalam satuan meter. Caranya seperti berikut ini. 7 km ditambah 300 meter ya, lebihnya itu berarti tambahannya. Nah, dari kilometer kita konversikan ke dalam satuan meter. Yuk kita hitung bersama-sama yuk. Dari kilometer turun ke meter. Yuk bareng-bareng yuk. Ada hektometer, ada dekameter, ada meter. Turunnya berarti berapa tingkat? 3 tingkat. Kalau turun 3 tingkat berarti dikalikan dengan 1000. 1000 nolnya berapa? Nolnya 3. Turun 3 tingkat kalikan dengan 1000 yang nolnya juga 3. Ya, kita uraikan. 7 km berubah menjadi 7000 meter. Kemudian 300 meter tetap 300 meter. 7000 meter ditambah 300 meter menjadi 7300 meter. Nah, begitu cara mengkonversikan atau mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lainnya. Mudah bukan?
Setelah tadi kita belajar menghitung jarak kemudian mengubahnya ke satuan yang lain, sekarang kita coba ukur ketinggian suatu benda ya. Kali ini kita mau mengukur ketinggian suatu pesawat ya. Nah, perhatikan, nama alat ini adalah altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik benda ya dari permukaan laut. Contohnya ketinggian pesawat dari permukaan laut ya. Perhatikan, yang pertama ada pesawat A ya, diukur dengan altimeter, ketinggiannya 3000 meter. Nah, 3000 meter kita ubah ke dalam satuan kilometer. Coba bagaimana caranya? Ya, naik tangga konversi. Nah, dari meter naik ke kilometer kita hitung ada berapa anak tangga. Ada dekameter, ada hektometer, ada kilometer. Naik 3 tingkat. Naik 3 tingkat tinggal dibagi dengan 1000. 1000 juga nolnya ada 3. 3000 meter dibagi 1000 menjadi 3 ya. Yang artinya 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Kemudian ada pesawat B. Pesawat B terbang pada ketinggian 4520 meter. Nah, kita uraikan sekarang 4520 meter. Nah, kita uraikan 4-nya dulu. 4-nya adalah 4000 meter. Lebihnya 520 meter. Nah, 4000 meter kita ubah menjadi kilometer. Naik berapa tingkat? Naik 3 tingkat. Nolnya hilang 3. 4000 meter berubah menjadi 4 kilometer. Sedangkan 520 tetap saja 520 meter. Jawabnya 4 kilometer lebih 520 meter. Nah, yang ini juga mudah bukan? Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang coba kita kerjakan latihan berikut ini ya. Silakan nanti tampilan ini di pause atau dijeda ya. Kemudian tulislah soal-soal berikut ini pada buku tulismu, kemudian kerjakan ya. Untuk berlatih saja. Tentukan jarak dalam satuan M atau meter. Soal yang pertama, 3 km lebih 750 meter. Berapa meter jawabnya nanti? Yang kedua, 2 km lebih 650 meter. Nanti jawabnya berapa meter? Yang ketiga, 6 km lebih 50 meter. Nah, itu kalau diubah menjadi meter, jawabnya berapa? Yang keempat, mudah ini ya. 10 km berapa meter? Dan yang kelima, 5 km lebih 100 meter. Jika diubah ke dalam satuan meter, jawabnya berapa? Nah, perhatikan tangga konversi satuan panjang berikut ini. Jika turun 1 anak tangga, nanti dikalikan 10. Kebalikannya, jika naik 1 tangga, nanti dibagi 10. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Nah, saatnya kita berolahraga. Nah, perhatikan video teman kita yang sedang melakukan gerakan dasar dribbling. Ya, dribbling adalah gerakan dasar memantulkan bola yang ada pada olahraga basket. Perhatikan gerakan berikut ini. Ayo menulis. Tolong menolong merupakan perbuatan yang baik. Kita harus tolong menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia disebut makhluk sosial. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu di buku tulis.
Seperti yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya, adalah ciri benda diantaranya memiliki massa dan ruang atau volume. Ya. Ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume itu? Yuk lakukan percobaan berikut ini bersama-sama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Coba apa yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis, sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Amatilah benda-benda berikut ini. Yang pertama ada balok Y dengan balok H. Balok Y lebih besar dibanding dengan balok H. Jadi timbangan akan lebih berat pada balok Y. Kemudian ada botol berisi susu. Satu diisi dengan penuh, satunya diisi dengan 3/4. Ya, botol yang berisi susu penuh dia akan lebih berat dibandingkan dengan botol yang hanya berisi susu 3/4 bagian saja. Kemudian ada gelas kosong dan gelas yang berisi air. Nah, tapi hanya sedikit ya. Nah, perhatikan, gelas yang diisi air itu akan lebih berat dibandingkan dengan gelas yang kosong. Nah, ini menunjukkan bahwa benda cair juga memiliki massa ya. Kemudian di sini ada bola yang kempes dengan bola yang berisi udara penuh ya. Perhatikan, bola yang berisi udara penuh dia akan lebih berat dibandingkan dengan bola yang kempes. Hal ini menunjukkan bahwa benda gas juga memiliki massa. Selain massa, benda juga memiliki volume ya. Apakah yang dimaksud dengan volume? Nah, semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Coba perhatikan akuarium berikut ini. Ada akuarium A dengan akuarium B. Nah, perhatikan besar kecilnya akuarium ini. Nah, volume akuarium A itu lebih besar dibandingkan dengan volume akuarium B. Nah, ini ciri yang kedua. Yang tadi sebelumnya bahwa benda ini memiliki massa. Yang kedua adalah benda memiliki volume. Masih pada pembahasan volume benda. Kali ini Ustadz ingin mengajak kalian bereksperimen. Yuk kita melakukan percobaan-percobaan ilmiah yuk. Nah, lakukan percobaan berikut ini bersama orang tua atau kakakmu di rumah. Nah, nanti percobaan ini akan menunjukkan tentang volume suatu benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama gelas ukur ya. Yang kedua benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur tadi. Yang ketiga air. Yang keempat balon 2 buah. Percobaan yang pertama kita isi gelas air ya. Nah, kita isi gelas ukur dengan air ya. Kita ukur berapa ukurannya. Kemudian masukkan benda yang akan kalian masukkan tadi, benda yang kalian inginkan tadi. Misal kita masukkan batu. Nah, pada percobaan kali ini ketika Ustadz masuk batu ke dalam air tadi, volume air akan meningkat ya. Yang tadinya 300 ml berubah menjadi 500 ml. Nah, jadi volume batu tadi adalah selisih dari 500 ml dikurangi 300 ml yaitu 200 ml. Volume batu tadi 200 ml.
Kemudian percobaan yang kedua, bandingkan antara balon yang kempes dan balon yang sudah kalian tiup. Nah, perhatikan volumenya. Ketika masih kempes atau kalian masukkan sedikit udara, itu balonnya masih kecil. Nah, kalian masukkan udara, balonnya berubah menjadi besar. Nah, ini menunjukkan bahwa benda, baik itu benda padat, baik itu benda cair, baik itu benda gas, mereka memiliki volume. Pendalaman materi. Mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara mandiri, yaitu kumpulkan benda padat di sekitar kalian, ya. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar rumahmu. Alat dan bahan yang digunakan: 1 ember, 2 gelas, 3 kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir kamu masukkan ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut ini. Nah, lihat contoh nomor 1. Berikut ini tabelnya. Silahkan di pause atau dijeda, kemudian tulislah di buku tulis kalian. Kolom pertama nama benda yang akan kalian jadikan percobaan. Kemudian nanti bentuknya berubah sesuai tempat atau tidak. Nah, kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, nah, atau tidak. Ya, silahkan nanti kalau ya dikasih tanda centang, kalau tidak dikasih tanda silang. Kemudian kolom berikutnya dapat digenggam, misalnya pensil dapat digenggam enggak? Nah, kalau iya dicentang, kalau tidak disilang. Terus kolom berikutnya tidak dapat digenggam. Ya, begitu anak-anak. Dari tabel hasil percobaan kalian, coba kalian simpulkan, ya, sifat benda padat adalah titik-titik. Nah, kita sampai di penghujung dari video bagian pertama ini, ya. Kita kerjakan latihan soal berikut ini. Selesaikan soal di bawah ini, kerjakan di buku tulis kalian. Yang pertama, Safira dan Safina akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Safira telah sampai ke garis akhir, Safina baru menempuh 200 meter saja. Nah, berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Safina sampai ke garis akhir? Itu yang pertama. Yang kedua, jarak rumah Aisyah ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Nirina ke sekolah 4.740 meter. Pertanyaannya, berapa meter perbedaan jarak rumah Nirina dan Aisyah dari sekolah? Ya, gampang ya, insyaallah gampang. Soal yang ketiga atau soal yang terakhir, Nafid dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah berjalan sejauh 50.000 meter. Pertanyaannya, berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bis tadi? Silahkan kerjakan di buku tulis kalian. Nah anak-anakku, sekarang kita sudah sampai pada penghujung akhir dari video kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.